Uh. Langsung aja di langkah pertama di sini aku ada keripik singkongnya ya. Ini aku beli tuh 10 ribuan teman-teman. Jadi bentuknya tuh seperti ini. Teksturnya tebal ya teman-teman ya. Jadi ukurannya tuh besar-besar seperti ini. Langsung aja kita hitung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini nggak usah dihitung ya, ini kecil banget. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan cuma 26 ya teman-teman ya. Cuma 26. Langsung aja teman-teman, di langkah pertama kita panasin dulu minyak gorengnya. Kalau nggak panas dia susah banget ngembangnya dan minyaknya tuh lengket-lengket nanti di kerupuknya. Pastikan minyaknya panas dulu baru kita goreng seperti ini. Nah ini karena minyak aku sedikit banget, jadi gorengnya harus ditekan-tekan kayak gini ya, biar dia cepet matangnya. Ini kita gorengnya pastikan agak warnanya kecoklatan teman-teman, karena kalau kurang coklat kurang enak menurut aku. Jadi kita coklatin sedikit ya, agak lama dikit ya. Dan dengan 10.000 aja udah dapat 26.000 loh teman-teman. Itu modal dasar banget kalau teman-teman jual seribuan. Dulu ini harganya 200 perak teman-teman. Sekarang nggak dapat ya. Lanjut kita bikin sambelnya. Di sini ada 4 siung bawang putih dan di sini aku ada 6 siung. Maksud aku 6 buah cabai rawit kecil kayak gini, dan di sini aku ada 9 buah cabai merah besar atau cabai keriting. Ini langsung aja kita masak ya. Masak sampai si bawang putihnya lembut aja. Jadi video ini khusus buat kalian yang baru mau jualan pertama kali atau yang pengen jualan coba-coba tapi nggak punya skillnya. Mungkin salah satunya jualan ini ya teman-teman ya. Ini tuh ide jajanan SD zaman dulu teman-teman. Sekarang itu udah susah banget nyarinya. Kalau teman-teman berminat cobain dulu di rumah, rasain dulu, kalau enak silakan dijual. Dan ini menurut aku udah matang sambelnya, langsung aja kita giling sampai dia halus ya. Jangan sampai halus sih, agak sedikit kasar biar nanti teksturnya tuh kelihatan cabai-cabainya ya. Jadi pastikan kita gilingnya jangan terlalu halus. Ini kita giling sampai selesai dulu ya. Dan setelah halus seperti ini langsung aja kita masak ya. Di sini aku udah siapin panci yang tadi tapi minyaknya udah aku sisihkan dulu, dan lanjut kita masukin airnya. Untuk airnya di sini aku menggunakan 200 ml aja ya. Langsung kita masukin seperti ini. Ini sambil kita aduk, sambil kita bersihin sendoknya ya. Jadi masih ada bekas cabai yang nempel. Dan di sini aku ada 50 gram gula merah, langsung aja kita masukin. Dan di sini aku juga ada 1 koin asam jawa, sekoin gitu ya ukurannya ya. Dan setelah itu langsung aja kita tambahkan perasa. Di sini aku ada setengah sendok teh garam. Dan di sini aku juga ada setengah sendok teh Royco ayam. Lalu daripada nanti kita terburu-buru, mending kita bikin sekarang. Di sini aku ada 1 sendok makan tepung maizena, lalu aku larutkan dengan air biasa seperti ini ya. Sebelum kita masukin tepung maizenanya, ini pastikan dulu untuk gula merahnya udah larut dulu atau si cabenya udah mateng dulu teman-teman. Jadi dalam artian tuh udah larut semuanya dulu dan udah mendidih juga, baru kita masukin si tepung maizenanya. Dan kalau teman-teman pengen lebih banyak lagi kuahnya nih, ini kan udah pas ya untuk rasanya sendiri ya. Kalau teman-teman pengen lebih banyak lagi, alternatifnya gini teman-teman, kalian siapin 50 gram saus cabai dan kita tambahkan 100 ml air biasa seperti ini. Ini kita aduk sebentar lalu kita campurkan. Jadinya saus atau sambal kalian tuh jauh lebih banyak lagi. Caranya seperti itu ya. Tapi kalau nggak mau lebih banyak, yang itu aja udah cukup teman-teman. Nggak perlu ditambahkan lagi saus encer seperti ini. Ini kita masukin biar nanti dapatnya jauh lebih banyak. Dan setelah itu langsung aja kita aduk-aduk lagi sampai dia sedikit mendidih atau panas aja nggak apa-apa. Dan setelah dia lumayan panas, langsung kita masukin pengentalnya. Pengentalnya pakai tepung maizena aja ya. Kalian boleh pakai tepung yang lain kok. Ini aku adanya tepung maizena, kita langsung masukin dan langsung kita aduk sampai dia tercampur merata atau sampai dia mengental.
Jadi resepnya tuh simple banget, cara buatnya juga gampang banget. Jadi buat kalian yang suka dengan kerupuk sambal seperti ini, cobain di rumah resep aku ini ya, karena enak banget lah menurut aku. Jadi nostalgia lah. Rasanya enak banget. Dan setelah kita bikin semuanya, ini dia hasilnya ya. Kerupuknya udah jadi, sambalnya udah jadi, dan langsung aja ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita siap makan. Jadi cukup sekian video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat. See you di next video. Thank you, thank you, thank you. Nah, jadi cara makannya kayak gini ya. Tinggal disiram-siram aja kayak gini. Simple banget kan? Dan pastinya ini enak, nagih lagi. Cobain di rumah ya. Jajanan jadul lagi nih. Buat kalian yang suka dengan jajanan jadul, kita langsung cocol ya. Cara makannya kayak gini nih. Di kota belum tentu ada. Kalian cari di kota belum tentu ada. Walaupun keliling-keliling kemana-mana belum tentu ada ya. Ini adanya cuma di kampung-kampung nih. Jajanan 1000-an aja. Dulu ini harganya cuma 200 perak. Dulu ya teman-teman ya. Aduh, jatuh lagi. Tapi nggak apa-apa, ini makin sedap ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Ini dulu 200 perak ya. Bahkan ada yang 100 perak juga pada zaman itu. Buat kalian yang suka sama kerupuk seperti ini, cobain deh. Resepnya simple, bumbunya ini nih yang mantep banget. Kita langsung aja makan ya. Wow. Wow. Pedes manis ya, mantap banget. Wow.